Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di Pekarpedia, Departemen Pengembangan Karir BMFUI. Bersama saya, Walter Yol Tikualu, yang akan menjadi moderator dalam kesempatan Pekarpedia kali ini. Abang dan teman-teman, program Pekarpedia pada kali ini akan membahas suatu profesi yang mungkin seluk-beluknya masih jarang diketahui orang banyak, yaitu profesi arbiter, dengan tema Diving Inside the World of Being an Arbitrator. Dalam kesempatan pada kali ini, telah hadir bersama saya Bapak Anang Rusdiono, selaku narasumber dari Pekarpedia. Beliau merupakan seorang arbiter kondang dan saat ini telah menjabat sebagai Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BAN. Apa kabarnya Pak Anangga? Baik ya, bagaimana dengan Anda sendiri? Sehat? Sehat juga Pak, baik. Semoga sehat selalu ya Pak. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja Pak wawancaranya dengan pertanyaan pertama terlebih dahulu. Arbiter itu adalah bukan pekerjaan atau profesi yang berkarier. Jadi seorang arbiter itu hanya akan bertindak sebagai seorang arbiter ketika dia ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan suatu sengketa. Kalau dia tidak ditunjuk untuk membantu menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka dia tidak berprofesi sebagai arbiter. Kalau kita bicara arbiter, maka kita bicara arbitrase. Arbitrase itu memang pada masa kini, di masa globalisasi ini, memang sangat dibutuhkan. Oleh karena penyelesaian sengketa itu yang dilakukan melalui arbitrase adalah persengketaan bisnis dan biasanya sifatnya adalah sangat rahasia, cepat, dan untuk pertama dan terakhir. Jadi tidak ada seperti di pengadilan, ada pengadilan negeri, terus banding, terus kasasi. Sangat menarik bahwa masalah yang datang kepada kita, misalnya saya ditunjuk sebagai arbiter, masalah-masalah bisnisnya itu macam-macam. Bisa itu sengketa konstruksi, bisa itu sengketa penyewaan rumah atau leasing, atau bisa juga mengenai jual beli barang, ya. Jadi yang menarik adalah bahwa yang dibahas itu adalah masalah-masalah bisnis dan kita harus mengerti apa yang disengketakan. Dan yang penting juga bahwa kita harus menjaga bahwa sengketa itu hanya di antara mereka. Kalau di pengadilan ada sengketa lalu disidangkan, kan itu namanya sidang terbuka. Semua orang bisa dengar atau mesti mendengar. Tapi kalau arbitrase, orang tidak boleh mendengar ada sengketa apa, antara siapa, mengenai apa. Siapa yang bisa jadi arbiter atau ditunjuk arbiter? Itu kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Di situ disebut paling tidak sudah berumur 35 tahun, ya, tidak mempunyai konflik dengan perkara yang dihadapinya. Itu harus mempunyai etika yang baik, ya, dapat menyelesaikan dengan baik. Tapi yang jelas ada batasan 35 tahun dan punya pengalaman kerja. Karena tentu kalau tidak ada pengalaman kerja, bagaimana dia mengenal bisnisnya. Kalau kita bicara konsiliasi, mediasi, arbitrase, itu sebenarnya tingkatan
daripada penyelesaian. Kalau Anda sama saya bertengkar, ya kan? Kita mulai dengan negosiasi kan? Kita ngomong dulu. Negosiasi kagak beres-beres. Terus kita coba deh konsiliasi. Konsiliasi itu ada dicoba orang di antara kita juga masih. Tapi ada suatu badan di antara kita. Misalnya kalau konstruksi ada yang namanya badan konsiliasi. Itu artinya di antara pelaku-pelaku itu. Ya. Kalau itu tidak berhasil lagi, lari ke mediation. Mediasi itu menggunakan orang ketiga. Ya, jadi misalnya saya sama Anda bertengkar, nanti kita angkat teman Anda untuk jadi mediator. Nah, kalau arbitrase itu orang ketiganya itulah yang dituju dan putusan daripada arbitrase ini bisa dilaksanakan. Oleh karena putusan arbitrase itu menyamai putusan pengadilan, oleh karena adalah putusan yang executable, dapat dilaksanakan. Kalau seseorang mau jadi arbiter, tentu yang penting adalah pengetahuannya mengenai arbitrase. Arbitrase aja itu kurang mendapat perhatian menurut saya. Padahal putusan dari arbitrase itu sama dengan putusan daripada Mahkamah Agung, terakhir dan mengikat, final and binding. Ya, nah kalau seseorang mau ingin lebih tahu mengenai arbitrase, tentu selain apa yang dia pelajari di Fakultas Hukum, kalau dia sarjana hukum, untuk disiplin lain, dia bisa mengikuti kursus-kursus yang kita adakan. Jadi di samping Bani, kita juga mendirikan yang namanya Institut Arbitrase Indonesia, itu di mana ada kursus mengenai pengetahuan mengenai arbitrase. Kemudian ada IMEC, itu mengenai mediasi, diberikan mediasi, dan juga arbitrase dalam tingkatan yang kecil singkatannya. Nah, dari situ tentu pengetahuan mengenai arbitrase akan lebih baik. Ya, jadi makanya penting sekali bahwa buat saya sedang mensosialisasikan kepada fakultas hukum di universitas-universitas bahwa arbitrase atau hukum arbitrase itu harusnya diajarkan sejajar dengan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acaranya. Karena yang namanya rules and procedures, aturan dan prosedur arbitrase itu adalah hukum acara berarbitrase. Saya kira cukup sekian. Baik Pak Anangga, semoga tadi harapan Bapak supaya mahasiswa lebih mengetahui lebih dalam lagi terkait arbiter itu bisa terwujud ya Pak, dan tentunya bisa menjadi motivasi bagi abang-abang dan teman-teman yang berminat. Tak terasa waktu telah berlalu, tetapi pertanyaan tadi merupakan pertanyaan akhir dari sesi wawancara Penkarpedia kali ini. Saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Anangga yang telah menyempatkan waktu untuk datang dan menjadi narasumber pada Penkarpedia kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada abang-abang dan teman-teman yang telah menonton sesi Penkarpedia pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Anangga dapat bermanfaat untuk abang-abang dan teman-teman ke depannya. Dengan berakhirnya sesi wawancara tadi, maka saya, Walter Yoltikualu, selaku moderator Penkarpedia Dive Inside the World of Being an Arbitrator, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam kesempatan Penkarpedia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih.